Jika video ini tembus 5.000 subscriber, aku akan bagi-bagi dana kaget untuk 5 orang yang beruntung. Buat kamu yang pengen dapat saldo dana gratis, langsung aja ikutin cara dan syaratnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sekte Horor. Malam ini, siapkan mental kalian, matikan lampu dan pasang earphone. Kita tidak akan membahas cerita horor biasa. Kita akan masuk ke salah satu tempat paling keramat, paling tua, dan paling disegani di seluruh Nusantara, Alas Purwo. Kisah ini bukan fiksi belaka bagi masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Ini adalah peringatan yang diwariskan turun-temurun. Sebuah peringatan sederhana namun mematikan. Jangan masuk, terutama jika niat kalian kosong, atau lebih buruk lagi jika kalian datang dengan kesombongan. Cerita ini bermula beberapa tahun lalu, ketika aku, sebut saja namaku Bayu, dan 2 sahabat terbaikku, Raka dan Dimas, memutuskan untuk melakukan perjalanan yang kami pikir akan menjadi petualangan terbesar kami. Kami bertiga adalah mahasiswa semester akhir yang jenuh dengan skripsi dan butuh tantangan. Raka adalah tipe pemimpin yang logis tapi ambisius. Dimas adalah fotografer berbakat yang selalu mencari sudut pandang unik, sedangkan aku adalah penengah yang seringkali ragu tapi akhirnya ikut juga. Kami merasa sudah menaklukkan banyak gunung di Jawa, merasa sudah memahami alam, sampai kami lupa satu aturan paling fundamental di tanah Jawa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pengetahuan kami tentang Alas Purwo saat itu sangat dangkal, hanya sebatas taman nasional yang indah dan katanya angker. Kami tidak benar-benar menghormati legenda yang hidup di dalamnya. Kami tiba di pintu gerbang Alas Purwo saat matahari baru saja terbit, cahayanya keemasan menembus celah-celah daun jati yang besar. Udaranya segar, sangat kontras dengan polusi kota yang biasa kami hirup. Tapi ada yang aneh, suasananya terlalu tenang. Tidak ada suara burung berkicau yang riuh seperti hutan pada umumnya. Hanya suara angin yang berdesir rendah, seperti bisikan yang menyuruh kami berbalik arah. Pematangan rencana kita hari ini, kita masuk ke area pancur lalu trekking menuju Goa Istana. Katanya jalurnya masih liar, kata Raka bersemangat sambil membetulkan letak tas karirnya yang berat. Dimas sibuk dengan kameranya, membidik ke segala arah. Gila, lightingnya sempurna banget. Pohon-pohonnya kiat hidup ya, celetuk Dimas. Aku hanya tersenyum kaku. Perasaan tidak enak mulai merayap di tengkuku sejak kami melewati batas aspal terakhir. Entah kenapa, aku merasa kami sedang diawasi oleh ribuan mata tersembunyi dari balik rimbunnya semak. Kami mulai berjalan masuk mengikuti jalan setapak yang awalnya terlihat jelas. Semakin jauh kami melangkah, vegetasi hutan semakin padat dan liar. Pohon-pohon beringin raksasa dengan akar gantung yang menjuntai seperti rambut panjang mendominasi pemandangan. Bau tanah basah dan daun busuk tercium pekat, bercampur dengan aroma samar melati yang muncul dan hilang secara tiba-tiba. Waktu seakan berjalan lambat di sini. Rencana awal untuk sampai di gua sebelum siang perlahan buyar karena kami terlalu sering berhenti, terutama karena Dimas yang terus terpaku pada keindahan hutan yang aneh ini. "Bay, coba deh lihat pohon itu," bisik Dimas padaku, menunjuk sebuah pohon beringin yang sangat besar di sisi kiri jalan. Bentuknya tidak wajar, akarnya melilit sedemikian rupa hingga membentuk celah yang menyerupai pintu gerbang kecil yang gelap. "Kia, ada yang ngundang masuk," lanjutnya pelan, matanya tidak lepas dari celah itu. "Jangan ngaco, Dim, fokus jalan," kataku, berusaha menahan getaran di suaraku. Tapi Dimas seolah tidak mendengarkanku. Dia melangkah keluar dari jalur setapak, mendekati beringin itu untuk mengambil foto. Raka yang berjalan di depan tidak menyadarinya karena sibuk memeriksa peta kompasnya. "Dim, balik, nanti kepisah," teriakku tapi suaraku seolah tertelan oleh keheningan hutan. Tiba-tiba kabut tipis muncul dari permukaan tanah. Sangat cepat kabut itu menebal dalam hitungan detik, menutupi pandanganku. Aku kehilangan jejak Dimas. "Raka, Dimas!" teriakku sekencang-kencangnya. Tidak ada jawaban. Hutan yang tadi tenang kini terasa mencekam. Angin berembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon dengan suara mengerikan. Aku berbalik bermaksud kembali ke Raka, tapi betapa terkejutnya aku saat melihat jalur setapak yang kami lalui tadi sudah hilang, tertutup oleh semak belukar berduri yang seolah-olah tumbuh secara instan. Aku terjebak sendirian di tengah kabut yang semakin pekat, di hutan tertua di Jawa. Disitulah aku mendengar suara itu, suara bisikan lembut, tepat di telingaku. "Selamat datang di rumah kami." Saat aku perlahan mengadah ke atas pohon beringin di dekatku, di balik kabut, aku melihat sosok putih bertubuh tinggi, kurus, dengan wajah datar tanpa mata dan mulut, sedang merayap turun dengan perlahan menujuku. Udara di sekitarku rasanya seperti membeku. Aku tidak bisa bergerak, nafasku tertahan di tenggorokan.
Sosok itu bukan berjalan, tapi melata. Tangannya yang panjang dan kurus mencengkeram kulit pohon beringin dengan suara cakaran yang pelan tapi tajam. Wajahnya, Tuhan, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan kulit putih pucat yang rata dan mulus. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, insting bertarung atau lari dalam diriku akhirnya meledak. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Aku tidak peduli kemana kaki ini melangkah, yang penting menjauh dari pohon itu. Senter kecil di tanganku bergoyang liar, cahayanya yang terbatas menabrak batang-batang pohon dan akar-akar gantung yang tiba-tiba terasa seperti tangan yang ingin menangkapku. Kakiku tersangkut akar dan aku jatuh tersungkur. Senternya terlempar dan mati. Kegelapan total langsung menelanku. Bau melati yang tadi samar kini berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari. Di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki pelan di belakangku, diikuti suara bisikan datar yang menggema di dalam kepala. "Kenapa lari, Cah Bagus? Bukankah kamu yang bertamu?" Aku tidak berani bergerak, bahkan tidak berani bernafas. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berharap ini semua cuma mimpi buruk. Di kejauhan, tiba-tiba aku mendengar suara Raka berteriak putus asa. "Bayu, Dimas, tolong aku, jangan tinggalkan aku." Suaranya terdengar sangat jauh, putus-putus dan anehnya seperti ada suara lain yang menirukan di belakangnya dengan nada yang lebih tinggi dan melengking. Aku bangkit dengan susah payah, mengikuti arah suara Raka, mengabaikan ketakutanku pada sosok tanpa wajah tadi. Aku harus menemukan teman-temanku. Aku meraba-raba dalam kegelapan mengikuti suara Raka yang semakin lama semakin jelas. Tapi hutan alas purwo seperti bermain-main denganku. Suara Raka terdengar dari kiri, tapi saat aku melangkah ke kiri suaranya pindah ke kanan. Aku terus berjalan tanpa arah, berharap menemukan setitik cahaya. Ponsel di saku celanaku bergetar. Aku mengeluarkannya, berharap ada sinyal atau setidaknya baterai yang tersisa. Layarnya menyala redup, menunjukkan baterai 1%. Tidak ada sinyal sama sekali. Saat cahayanya menerangi tanah di depanku, mataku menangkap sesuatu yang familiar. Itu kamera DSLR milik Dimas. Tergeletak begitu saja di atas daun-daun busuk. Lensanya pecah berantakan. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Dimas tidak akan pernah meninggalkan kameranya seperti ini, pikirku. Aku mencoba menyalakannya. Ajaibnya, kamera itu masih bisa menyala meski layarnya retak parah. Aku masuk ke galeri foto. Foto-foto awal menunjukkan perjalanan kami yang ceria di pintu gerbang, lalu foto-foto hutan yang indah. Tapi semakin ke belakang, foto-fotonya semakin aneh. Ada foto pohon beringin raksasa yang pintunya terbuka dan di dalamnya kegelapan yang sangat pekat. Lalu ada foto aku sedang berjalan membelakangi kamera. Tapi di sekelilingku, dari balik setiap dahan dan semak, puluhan sosok putih tanpa wajah sedang menatapku. Dan di foto terakhir yang diambil beberapa menit lalu, Dimas memotret dirinya sendiri. Wajahnya penuh ketakutan. Air mata mengalir dan di belakangnya tangan-tangan hitam panjang sedang mencengkram bahunya. Ponselku mati total. Kamera Dimas pun mati. Kegelapan kembali menguasai. Aku terjatuh mendekap kamera Dimas. Keputusasaan mulai menggerogoti mentalku. Hutan di sekitarku seolah hidup. Suara hewan-hewan malam terdengar seperti jeritan penyiksaan. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di sana, menangis diam-diam. Tiba-tiba, mataku menangkap cahaya kuning temaram di kejauhan. Bukan cahaya senter, tapi cahaya obor. Dan bukan satu, tapi banyak. Cahaya itu bergerak beriringan seperti sebuah pawai. Aku bangkit, harapan sedikit muncul. Mungkin warga lokal yang sedang patroli atau ada upacara adat, pikirku. Aku mengabaikan pesan-pesan misterius tadi dan berlari menuju cahaya itu. Bau busuk bangkai perlahan menghilang, digantikan bau kemenyan yang sangat pekat. Suara hutan yang mengerikan pun senyap, digantikan suara gamelan sayup-sayup. Suaranya aneh, temponya lambat, nadanya minor, sangat menyayat hati. Aku terus mendekat dan akhirnya aku melihatnya. Sebuah perkampungan tradisional di tengah hutan lebat alas purwo. Rubah-rubahnya terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan makhluk-makhluk mengerikan, Ganesha, Barong, dan sosok-sosok yang tidak kukenali.
Obor-obor minyak tanah tertancap di sepanjang jalan setapak yang terbuat dari batu ceper. Beberapa warga berbaju adat Jawa lengkap terlihat sedang duduk-duduk di pendopo, tapi mereka semua diam, tidak ada yang berbicara. Perasaanku agak lega melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Aku memaksakan diriku untuk berjalan mendekat. Langkahku terdengar jelas di keheningan desa itu. Seorang bapak tua dengan pakaian adat Jawa lengkap dan belangkon di kepalanya keluar dari rumah terbesar di ujung desa. Wajahnya keriput namun tampak ramah, tersenyum lebar menyambutku. "Mampir le, monggo pinara," ucapnya dengan suara pelan namun jelas. Logat Jawanya sangat kental. "Syukurlah ada orang," pikirku dalam hati. Aku mendekat, berniat menanyakan arah atau meminta tolong. "Bapak, maaf mengganggu, saya tersesat. Teman-teman saya hilang di hutan," kataku dengan suara serak. Bapak tua itu mengangguk pelan, masih dengan senyum lebar yang kaku. "Semua yang masuk sini pasti akan menemukan apa yang mereka cari, le. Masuk dulu, istirahat," katanya. Dia mengulurkan tangannya, bermaksud menjabat tanganku untuk mempersilahkan masuk. Aku membalas uluran tangannya. Tuhan, tangannya sedingin es, seperti tangan mayat yang baru dikeluarkan dari ruang pendingin. Dan saat aku menunduk untuk melepas sepatuku di tangga pendopo, di bawah cahaya obor yang remang-remang, mataku melotot mengeri. Di bawah kain jarik yang dipakainya, aku melihat kakinya. Bapak tua itu tidak menapak ke tanah. Kakinya melayang beberapa sentimeter di atas batu ceper, dan di pergelangan kakinya, kulitnya tampak membusuk dan dipenuhi ulat. Aku tersentak, melepaskan tangannya dengan paksa. Saat aku mendongak kembali untuk melihat wajahnya, senyuman lebar itu masih ada, tapi kini aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di atas bibirnya, tidak ada lekukan vertikal. Permukaan kulit di antara hidung dan mulutnya rata sempurna. Bapak tua itu, dan mungkin seluruh warga desa ini, bukanlah manusia. Jantungku rasanya mau copot, berdegup sangat kencang sampai aku takut bapak tua itu bisa mendengarnya. Tangannya yang sempat kujabat terasa sedingin es batu, kaku dan berbau anyir yang tertutup paksa oleh wangi kemenyan yang sangat pekat. Insting pertamaku adalah berteriak dan lari sekencang-kencangnya, tapi entah kenapa seluruh otot di tubuhku kaku. Otakku seolah memberikan sinyal peringatan, kalau kamu lari sekarang, kamu akan mati. Dengan susah payah, aku menarik tanganku perlahan, memaksakan sebuah senyuman kaku yang pastinya terlihat sangat bodoh, lalu mengangguk pelan. Iya, Pak. Terima kasih." Suaraku bergetar parah, nyaris seperti cicitan tikus. Bapak tua itu melebarkan senyumnya, matanya yang hitam pekat tanpa pantulan cahaya sedikit pun terus menatapku lekat-lekat. Dia membalikan badannya yang seolah melayang, lalu menggeser tubuhnya masuk ke arah pendopo. Aku dengan kaki yang gemetar hebat terpaksa mengikutinya melangkah naik ke pendopo kayu jati yang berderit pelan di setiap pijakan. Suasana di dalam pendopo itu jauh lebih mencekam. Tidak ada lampu listrik, hanya diterangi oleh 2 buah lampu semprong tua yang kacanya sudah menghitamkan jelaga. Aku disuruh duduk bersila di atas sebuah tikar pandan. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi saat tanganku menyentuh permukaan tikar itu, teksturnya terasa aneh. Terlalu kasar, sedikit berminyak, dan seolah-olah ada helaian-helaian rambut panjang yang teranyam di sela-sela daun pandannya. Aku buru-buru menarik tanganku dan meletakkannya di atas paha, menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap sekeliling. Tak lama kemudian, dari balik pintu kayu di ruang tengah, bermunculanlah penghuni desa lainnya. Jujur, pemandangan ini adalah definisi dari mimpi buruk yang paling nyata. Mereka keluar satu persatu tanpa suara langkah kaki. Semuanya mengenakan pakaian tradisional. Ada yang memakai kebaya usang yang warnanya sudah pudar, ada yang memakai kain batik dengan motif parang rusak yang seingatku sangat tabu dipakai oleh rakyat biasa di keraton, dan ada pria-pria dengan sorjan gelap. Wajah mereka semua pucat, nyaris kebiruan, dengan ekspresi yang seragam, senyum lebar yang kaku, mata kosong melompong, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki lekukan di atas bibirnya. Mereka duduk melingkariku dengan jarak yang cukup dekat. Udaranya seketika berubah menjadi sangat dingin, menusuk sampai ke tulang sumsum. Padahal tadi saat di hutan rasanya sangat gerah.
Sesekali terdengar suara decakan lidah dan bisikan-bisikan menggunakan bahasa Jawa kuno yang sama sekali tidak aku mengerti. Tapi nadanya terdengar seperti orang yang sedang kelaparan melihat hidangan lezat. Tiba-tiba, seorang perempuan parubaya dengan sanggul yang agak berantakan mendekat ke arahku. Gerakannya patah-patah, seperti wayang kulit yang digerakkan oleh dalang yang mabuk. Dia membawa sebuah nampan kayu tua, meletakkannya tepat di depanku. Di atas nampan itu ada sebuah cangkir dari batok kelapa dan sepiring kecil ubi rebus yang masih mengepulkan asap. "Dimakan, Cah Bagus, biar tenaganya balik, biar dagingnya seger," ucap perempuan itu. Suaranya menggema, seolah dia berbicara tidak menggunakan mulutnya, melainkan langsung masuk ke dalam kepalaku. Kata-katanya bikin bulu kuduku merinding hebat. Biar dagingnya seger, apa maksudnya? Perutku memang sangat lapar setelah berjam-jam tersesat di hutan, tapi akal sehatku berteriak keras melarangku menyentuh makanan itu. Teringat cerita almarhum kakekku, kalau kita tersesat di alam gaib dan makan makanan mereka, jiwa kita akan terikat di sana selamanya dan raga kita tidak akan pernah kembali ke dunia manusia. Aku menunduk menatap hidangan itu. Aroma ubi rebusnya perlahan berubah, wangi manisnya hilang, digantikan oleh bau apek yang sangat familiar. Bau tanah kuburan yang baru digali. Dan saat aku melirik ke arah cangkir batu kelapa itu, asap yang mengepul tidak berbau seperti teh atau kopi, melainkan berbau karat besi yang sangat tajam, persis seperti bau darah segar. Aku tahu aku harus mencari cara untuk kabur. Dengan tangan gemetar, aku pura-pura meraih cangkir tersebut. Sengaja aku menyenggol pinggiran cangkir itu dengan jariku hingga tumpah membasahi tikar. Dan benar saja, cairan yang tumpah itu sangat kental, berwarna merah kehitaman dan bau anyirnya langsung menyengat hidungku sampai aku nyaris muntah. Sementara itu, saat pandanganku jatuh ke piring ubi rebus, ilusi gaib itu seketika pecah. Ubi kuning yang tadi terlihat lezat itu ternyata adalah gumpalan tanah merah basah yang penuh dengan ratusan belatung putih yang menggeliat-geliat ganas. Aku langsung tersentak mundur, memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sangat sumbang. "Maaf, Bude, tanganku licin. Numpang tanya, di belakang ada padasan atau kamar mandi? Perutku tiba-tiba mulas," kataku berbohong, berusaha terdengar sesantai mungkin padahal keringat dingin sudah membanjiri seluruh wajahku. Warga desa yang tadinya berbisik-bisik seketika terdiam. Mereka semua serentak memutar kepala mereka ke arahku secara perlahan, masih dengan senyum lebar yang mengerikan itu. Bapak tua yang tadi menyambutku mengangguk pelan. "Di belakang rumah, Le, lurus aja, jangan belok-belok," ucapnya datar. Tanpa menunggu aba-aba lagi, aku langsung berdiri. Berjalan agak menggungkuk tanda permisi, aku melangkah cepat menuju lorong gelap di samping rumah itu. Begitu aku melewati batas tembok rumah dan pandangan mereka terhalang, aku tidak mencari kamar mandi. Aku membuang seluruh keraguanku dan langsing berlari sekencang-kencangnya menerobos halaman belakang yang penuh duri-berduri, masuk kembali ke dalam hutan alas purwo yang gelap gulita. Aku berlari babi buta, ranting-ranting pohon mencambuk wajah dan lenganku, duri-duri merobek celana dan melukai kakiku. Tapi aku tidak peduli dengan rasa sakitnya. Yang ada di kepalaku hanyalah satu, lari sejauh mungkin dari desa iblis itu. Gelapnya hutan membuatku sering tersandung akar pohon yang menonjol. Nafasku memburu, paru-paruku rasanya mau pecah. Aku berlari lurus terus-menerus menembus kabut tipis yang entah sejak kapan kembali turun. Suasana hutan kembali bising oleh suara jangkrik dan burung malam, sangat kontras dengan keheningan mematikan di desa tadi. Setelah entah berapa lama aku berlari, tenagaku benar-benar habis. Langkahku mulai gontai. Di depan sana aku melihat seberkas cahaya obor. Perasaanku agak lega. Kupikir aku sudah berhasil keluar dari zona hitam dan menemukan jalan setapak menuju pos penjagaan. Aku tertatih-tatih mendekati cahaya itu, menembus tirai semekar belukar terakhir. Namun, pemandangan yang tersaji di depanku membuat kewarasanku runtuh berkeping-keping. Cahaya obor itu berasal dari desa yang sama. Rumah kayu jati itu, pendopo itu, dan warga-warga pucat tanpa lekukan bibir itu masih duduk di sana. Dan yang paling gila, mereka semua sedang menatap tajam ke arahku yang baru saja keluar dari semak-semak, seolah mereka sudah menungguku. Bapak tua itu tersenyum makin lebar sampai sudut bibirnya menyentuh telinga dan melambaikan tangannya yang pucat memanggilku. "Loh, kok balik lagi, Le? Mandinya sudah?" Suaranya menggema menembus pepohonan. Aku menjerit frustasi. Hutan ini mempermainkanku. Alas purwo melipat ruang dan waktu untuk mengurungku.
Aku berbalik arah dan kembali berlari ke dalam hutan yang gelap, menangis sejadi-jadinya. Aku terjebak dalam putaran gaib yang tak berujung. Setiap kali aku berlari menjauh, aku selalu kembali ke pinggiran desa itu. Aku merasa seperti tikus di dalam labirin yang diawasi oleh ribuan mata tak kasat mata. Dalam putaran yang entah keberapa kalinya, di tengah rasa putus asa yang luar biasa, mataku menangkap sebuah siluet bangunan di sisi lain hutan, agak jauh dari rute putaranku sebelumnya. Bangunan itu tampak seperti sebuah gubuk tua yang sudah rubuh sebagian, terbuat dari anyaman bambu yang lapuk, letaknya tersembunyi di balik akar pohon beringin raksasa. Sama sekali tidak ada cahaya obor di sana. Tanpa berpikir panjang, aku merayap mendekati gubuk itu, mengendap-endap seperti buronan. Pintu bambunya sudah reot dan setengah terbuka. Aku masuk ke dalam, disambut oleh debu dan jaring laba-laba yang tebal, serta bau apek kayu busuk. Gelapnya luar biasa. Aku nyaris tidak bisa melihat tanganku sendiri. Aku merosot di salah satu sudut ruangan, memeluk lututku erat-erat, menggigit bibirku sendiri untuk menahan isak tangis agar tidak bersuara. Suasana sangat sunyi, detak jantungku sendiri terasa memekakkan telinga. Namun di tengah keheningan gubuk yang mencekam itu, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara dari sudut ruangan yang berseberangan denganku. Suara gesekan sepatu bot pada lantai tanah, disusul oleh suara bisikan pelan yang bergetar. "Bayu, kamu di mana? Gelap banget. Bayu, kok kamu ninggalin aku?" Itu suara Raka. Sumpah itu benar-benar suara Raka. Sahabatku, logat bicaranya, intonasinya, serak suaranya, semuanya persis. Ledakan kelegaan langsung menyapu dadaku. Aku lupa dengan segala kengerian yang baru saja kualami. "Raka, Kah, ini aku, Bayu," bisikku histeris nyaris melompat dari tempatku. Aku segera merogoh saku celanaku, mengeluarkan ponselku yang layarnya retak. Baterainya tinggal tersisa 2%, tapi aku tetap menyalakan fitur senternya. Cahaya putih yang redup membelah kegelapan gubuk itu, menyorot lurus ke arah sudut ruangan tempat suara itu berasal. Dan di sana, sosok Raka berdiri membelakangiku. Dia memakai jaket gunung merahnya, tas carrier-nya masih menempel di punggung. Postur tubuhnya sangat kukenali. Dia berdiri menunduk menghadap dinding anyaman bambu yang lapuk. "Kah, syukurlah ya Allah. Ayo kita keluar dari sini. Tempat ini gila, Kah. Dimas hilang. Kita harus lapor SAR," kataku sambil melangkah maju mendekatinya. Anehnya, Raka sama sekali tidak merespons. Dia tetap berdiri mematung, kepalanya tertunduk, tidak ada suara napas, tidak ada gerakan sekecil apapun. "Kah, kamu dengar aku kan?" tanyaku lagi. Langkahku mulai ragu. Bulu kudukku yang tadi sudah tenang, perlahan kembali meremang. Tiba-tiba suara Raka kembali terdengar, tapi kali ini nadanya berbeda, sangat datar. "Keluar dari sini? Nggak bisa, Bay. Kita udah jadi bagian dari mereka." Perlahan, sangat perlahan, sosok itu membalikkan badannya. Tapi ada yang salah. Badannya, bahunya, kakinya, semuanya tetap menghadap ke dinding. Hanya kepalanya, hanya lehernya yang berputar dengan suara tulang berderak yang sangat keras dan mengerikan. Krek, krek, krek. Kepalanya berputar 180 derajat ke belakang, langsung menatapku. Cahaya senterku menyorot tepat ke wajahnya. Itu memang wajah Raka, tapi kulitnya melepuh seperti luka bakar, dan kedua matanya, tidak ada bola mata hitamnya. Semuanya putih bersih. Bibirnya tersenyum menyeringai, memperlihatkan deretan jagi taring yang tajam dan panjang, meneteskan cairan hitam pekat. Bersamaan dengan itu, baterai ponselku habis total. Layar dan senter mati seketika. Di tengah kegelapan gulita yang tiba-tiba menyergapku, sosok itu mengeluarkan jeritan melengking yang sangat memekakan telinga. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, melainkan suara lengkingan iblis murni. Dan tepat di saat yang bersamaan, suara gamelan dari desa gaib tadi kembali meledak, bertalu-talu dengan tempo yang sangat cepat dan membabi buta, mengepung gubuk itu dari segala penjuru. Aku terjebak di dalam sebuah gubuk reyot yang gelap gulita. Ponselku mati total, tepat setelah senternya menyorot wajah Raka, sahabatku sendiri. Tapi itu bukan Raka. Kepalanya berputar 180 derajat ke belakang, wajahnya melepuh parah, matanya putih bersih tanpa bola mata hitam, dan dia memamerkan deretan gigi taring tajam yang meneteskan cairan hitam pekat. Tepat setelah layar ponselku mati dan kegelapan total menyergap, sosok yang tadinya Raka itu mengeluarkan jeritan melengking yang sangat memekakkan telinga. Itu bukan suara manusia, bukan juga suara hewan buas. Itu adalah suara lengkingan murni dari kedalaman neraka yang membuat gendang telingaku rasanya mau pecah.
Di saat yang bersamaan, suara gamelan dari luar gubuk meledak dengan tempo yang sangat cepat dan membabi buta. Bau anyir darah dan daging busuk langsung memenuhi udara sempit di dalam gubuk itu, membuatku kesulitan bernapas. Dalam kegelapan total, aku bisa mendengar suara tulang berderak dan langkah kaki yang sangat cepat menyerbuku. Sosok itu menerjang. Tanpa berpikir panjang, insting bertahan hidupku mengambil alih. Aku melemparkan tubuhku ke belakang dengan sekuat tenaga, menabrak dinding anyaman bambu gubuk yang sudah lapuk. Terdengar bunyi retakan keras dan brak! Dinding itu jebol. Aku terpelanting keluar, berguling-guling di atas tanah yang basah dan penuh dedaunan busuk. Dadaku sesak, seluruh badanku lecet, tapi aku tidak peduli. Aku buru-buru merangkak bangun, bersiap untuk kembali berlari. Namun saat aku mengangkat kepala dan melihat ke sekeliling, kewarasanku benar-benar diuji sampai batas maksimal. Desa gaib yang tadi kulihat, rumah-rumah jati dengan ukiran rapi, pendopo tempat babak tua itu menyambutku, semuanya lenyap. Ilusi itu telah hancur sepenuhnya. Sebagai gantinya, di bawah cahaya bulan purnama yang tiba-tiba mengintip dari balik awan tebal, aku melihat wujud asli dari tempat terkutuk ini. Rumah-rumah itu sebenarnya adalah bongkahan akar dan batang pohon beringin raksasa yang saling melilit dengan bentuk yang sangat mengerikan, menyerupai wajah-wajah manusia yang sedang menjerit kesakitan. Obor-obor yang tadi menerangi jalan setapak ternyata bukanlah api, melainkan puluhan pasang mata merah menyala yang menatapku dari atas dahan-dahan pohon yang menjulang tinggi. Dan warga desanya, oh Tuhan, warga desa yang tadinya tampak seperti manusia berwajah pucat, kini melepaskan penyamaran mereka. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka mengelupas kulit manusia mereka dari bagian leher, menariknya ke atas seperti melepas topeng karet yang ketat, memperlihatkan wujud asli mereka yang membuat darahku membeku. Ada sosok-sosok hitam berbulu lebat setinggi hampir 3 meter dengan tanduk melengkung. Ada perempuan-perempuan dengan rambut panjang menjuntai hingga ke tanah, namun wajahnya hancur berantakan dipenuhi belatung. Dan ada makhluk-makhluk merayap yang bergerak menggunakan keempat kakinya, tapi dengan kepala yang terbalik. Suara gamelan yang bising itu ternyata berasal dari puluhan makhluk kerdil berkepala botak yang memukuli tulang belulang manusia ke batang pohon berongja. Mereka semua, ratusan makhluk gaib penghuni asli alas purwo itu, kini menoleh ke arahku serempak. Hening sejenak. Lalu, sosok menyerupai Raka yang baru saja keluar dari reruntuhan gubuk merangkak maju, mengeluarkan disisan panjang yang langsung disambut oleh raungan bersaut-sautan dari seluruh penjuru hutan. Mereka mengepungku. Aku langsung berbalik dan berlari membabi buta. Aku tidak peduli arah. Aku tidak peduli duri yang merobek kaos dan dagingku. Aku tidak peduli kakiku yang telanjang menginjak batu tajam hingga berdarah-darah. Aku hanya terus berlari membelah hutan yang terasa semakin pekat dan sesak. Hutan ini seolah hidup dan berusaha menahanku. Akar-akar pohon bergerak seperti ular, melilit pergelangan kakiku, membuatku jatuh berkali-kali. Ranting-ranting berduri menyabet wajahku seolah mereka punya tangan. Di belakangku, suara gemuruh langkah kaki dari ratusan entitas itu terdengar semakin dekat. Bau busuk bangkai bercampur kemenyan terus mengejarku. Bahkan aku bisa merasakan embusan nafas panas yang busuk menembus tengkukku. "Jangan lari, Cah Bagus. Sini, kancani aku." Bisikan-bisikan itu bergema dari segala arah, tumpang tindih dengan suara tawa melengking yang menyayat hati. Aku menangis sejadi-jadinya sambil terus memaksakan kakiku bergerak. "Tuhan, tolong aku! Tolong aku!" Doaku berulang-ulang dalam hati. Di tengah keputusasaan dan rasa sakit yang luar biasa, telingaku menangkap suara gemericik air yang sangat samar di kejauhan. Air! Pikiranku langsung tertuju pada satu hal, sungai. Setauku makhluk halus biasanya tidak bisa melewati aliran air sungai. Aku memutar arah, menerjang semak belukar yang sangat tebal, mengabaikan duri yang menggoes pipiku hingga darah segar mengalir deras. Aku berlari sekuat tenaga ke arah suara air itu, berharap menemukan jalan keselamatan. Semakin dekat, suara airnya semakin jelas. Tapi anehnya, suara itu tidak seperti aliran sungai biasa, melainkan seperti genangan air kental yang diaduk perlahan. Aku menerobos semak belukar terakhir dan langkahku tiba-tiba terhenti secara paksa. Kakiku nyaris terpeleset di bibir sebuah jurang gelap yang menganga lebar. Jurang ini bukanlah jurang biasa. Bentuknya melingkar sempurna seperti sebuah sumur raksasa alami, menyerupai mulut goa vertikal yang sangat dalam. Udaranya sangat lembab dan berbau belerang yang sangat menyengat. Aku terengah-engah, berpegangan pada sebuah batang pohon mati di bibir jurang itu, mengintip ke bawah.
Di dasar jurang yang disinari oleh cahaya kehijauan yang entah berasal dari mana, pemandangan yang tersaji membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Di sana, di atas sebuah altar batu datar yang dipenuhi lumut dan darah kering, aku melihat Dimas. Dimas masih hidup, tapi kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya diikat kuat oleh akar-akar pohon yang tampak berdenyut, seolah-olah akar itu hidup dan sedang menghisap sesuatu dari tubuhnya. Baju Dimas robek di mana-mana, matanya terbelalak lebar menatap kosong ke atas dan air mata terus mengalir deras dari sudut matanya. Tapi dia tidak bisa bersuara karena mulutnya diganjal oleh sebongkah kayu. Mengilingi Dimas, berdiri belasan sosok berjubah hitam legam yang ujung jubahnya menyatu dengan bayangan di lantai goa. Dan tepat di depan Dimas, berdiri si bapak tua, kepala desa gaib itu. Wujudnya kini jauh lebih besar, melayang tinggi di atas tanah, mengenakan sebuah mahkota yang terbuat dari jalinan jari jemari manusia. Kulitnya melepuh dan bersisik, tapi senyum lebarnya yang mengerikan tanpa lekukan bibir itu masih menempel di wajahnya. Di tangannya, dia memegang sebuah mangkuk besar dari batok kelapa yang isinya adalah cairan merah kehitaman yang kental, darah. Bapak tua itu mengangkat mangkuk tersebut tinggi-tinggi, lalu membacakan sebuah mantra dengan bahasa kuno yang suaranya membuat kepalaku pusing dan pandanganku berkunang-kunang. Dia sedang melakukan sebuah ritual penyerahan tumbal, dan tumbalnya adalah sahabatku sendiri. Dimas meronta-ronta dengan sisa tenaganya, tapi akar yang mengikatnya semakin mengerat. Bapak tua itu mulai menurunkan mangkuk darah itu, bersiap mencekokkannya ke mulut Dimas. Kemarahanku tiba-tiba meledak mengalahkan rasa takutku. Aku tidak bisa membiarkan Dimas mati konyol di tempat laknat ini. Aku merogoh tanah di sekitarku, berniat mencari batu besar untuk kulemparkan ke bawah, setidaknya untuk mengalihkan perhatian mereka. Atau aku akan nekat merayap turun untuk membebaskan Dimas. "Tahan, Dim, aku turun," teriakku, bersiap untuk mencari pijakan di tebing jurang yang licin itu. Namun belum sempat kakiku melangkah turun, dari balik bayangan pohon besar di belakangku, sesuatu bergerak dengan sangat cepat, tanpa suara. Sesuatu yang sedingin es dan sangat kuat tiba-tiba membekap mulut dan hidungku dengan erat. Aku terbelalak kaget. Sebuah tangan panjang kurus dengan kulit putih pucat yang sangat mulus tanpa pori-pori melingkar di wajahku. Aku meronta-ronta mencoba melepaskan tangan itu, tapi cengkramannya sekuat besi. Perlahan, wajah pemilik tangan itu merayap dari belakang leherku dan menempel di pipi kiriku. Tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada mulut. Itu adalah sosok Putir tanpa wajah yang pertama kali mengejarku saat aku terpisah dari teman-temanku. Sosok itu menahan tubuhku agar tidak jatuh ke jurang, tapi dia juga tidak membiarkan aku pergi. Tiba-tiba, sebuah bisikan datar yang sangat dingin menggema langsung di dalam kepalaku, membuat sekujur tubuhku lemas seketika. "Jangan berisik, Cak Bagus. Gilirannya sedang berlangsung. Setelah dia, baru giliranmu." Di bawah sana, bapak tua itu menoleh ke atas, tepat ke arahku, menyeringai dengan mulutnya yang terbuka lebar, memperlihatkan barisan gigi runcing, sementara mangkuk darah itu perlahan menyentuh bibir Dimas. Di akhir episode kemarin, aku disandera oleh sosok putih tanpa wajah di bibir jurang. Sementara di bawah sana, bapak tua berwujud iblis raksasa sedang bersiap mencekokkan darah berbau busuk ke mulut sahabatku, Dimas, sebagai tumbal. Tangan dingin dan mulus tanpa pori-pori dari sosok tanpa wajah itu membekap mulut dan hidungku dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Bisikannya yang menggema di kepalaku menyuruhku diam menunggu giliranku. Di bawah sana, mangkuk batok kelapa berisi darah kental itu perlahan mulai menyentuh bibir Dimas. Dimas meronta sehebat mungkin, matanya melotot menatapku di atas tebing, air matanya bercampur dengan keringat dingin. Dia memohon pertolongan tanpa suara. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya itu, otakku berputar sangat cepat. Aku sadar kalau darah itu sampai masuk ke kerongkongan Dimas, jiwanya akan terikat selamanya di desa goib ini. Di tengah kepanikan yang nyaris membuatku gila, sebuah ingatan lama tiba-tiba menyambar kepalaku. Pesan almarhum kakekku dulu saat aku masih kecil dan sering main ke kebun bambu belakang rumah,
Bayu, kalau kamu disesatkan sama penunggu hutan, atau tiba-tiba semuanya terasa asing dan menyeramkan, cepat balik bajumu. Itu cara biar mereka nggak ngenalin kamu lagi. Itu adalah satu-satunya kesempatanku. Dengan sisa tenaga penghabisan yang kudorong oleh adrenalin murni, aku tidak mencoba melepaskan tangan di wajahku, melainkan aku menggigit jari pucat itu sekuat rahangku bisa mengunci. Aku tidak peduli rasa dagingnya yang seperti tanah liat busuk. Sosok tanpa wajah itu mengeluarkan suara desisan kaget, cengkramannya sedikit melonggar. Tanpa menyia-nyiakan sedetik pun, aku memutar tubuhku dengan kasar, menyikut apapun yang ada di belakangku dan menarik kaosku dari bawah ke atas. Aku menariknya dengan brutal sampai kerahnya robek, meronta dari sekapan mark itu. Lalu dengan tangan gemetar, aku membalik bagian dalam kaos itu keluar dan langsung memakainya kembali. Tepat saat kepalaku keluar dari lubang leher kaos yang sudah terbalik itu, ledakan terjadi. Bukan ledakan api atau bom, melainkan ledakan suara. Suara gamelan yang tadinya bertalu-talu cepat seketika berubah menjadi jeritan jutaan suara yang tumpang tindih, memekakkan telinga sampai aku harus menutup kupingku rapat-rapat. Ilusi di sekelilingku hancur berkeping-keping. Sosok putih tanpa wajah yang tadi memegangku tiba-tiba mundur terhuyang-huyang. Tangannya menggapai-gapai udara seolah dia tiba-tiba menjadi buta dan tidak bisa melihat keberadaanku lagi. Aku langsung menunduk melihat ke dasar jurang. Keadaannya sangat kacau. Bapak tua iblis itu menjerit marah. Mangkuk darah di tangannya terjatuh dan pecah berantakan di atas altar batu. Makhluk-makhluk berjubah hitam di sekelilingnya tampak kebingungan, berputar-putar mencari sumber gangguan. Dan yang paling penting, akar-akar hidup yang mengikat tubuh Dimas tiba-tiba layu dan mengendor. "Dimas, lari Dim, lari sekarang!" teriakku sekuat tenaga. Suaraku menggema di dalam jurang itu. Dimas yang setengah sadar tampaknya menyadari cengkraman akar itu melemah. Dia merontah, membebaskan tangan dan kakinya, memuntahkan sumpalan kayu di mulutnya, lalu dengan panik mencari pijakan di dinding tebing. Aku menjulurkan tanganku ke bawah, berpegangan pada akar pohon yang kuat di bibir jurang. "Ayo Dim, pegang tanganku!" teriakku lagi. Dimas merayap naik dengan gerakan putus asa. Kuku-kukunya sampai berdarah mencengkram tanah dan batu. Saat tangannya akhirnya menggapai tanganku, aku menariknya sekuat tenaga sampai urat-urat di lenganku rasanya mau putus. Begitu tubuh Dimas berhasil naik ke atas tebing, kami tidak menunggu sedetik pun. Kami langsung berdiri dan berlari membabi buta. Di belakang kami, raungan marah dari bapak tua itu terdengar sangat mengerikan, seakan membuat tanah yang kami pijak bergetar. Hutan kembali bising, ranting-ranting bergesekan tajam, dan suara langkah kaki berat mengejar kami dari segala arah. Kami berlari tanpa arah, saling tarik, saling dorong saat salah satu dari kami tersandung. Gelap, dingin, dan penuh teror. Di tengah pelarian itu, dari arah belakang, aku mendengar suara Raka. "Bayu, Dimas, tunggu aku. Kalian jahat ninggalin aku." Suaranya sangat menyayat hati, persis seperti suara sahabat kami yang sedang ketakutan. Dimas sempat memperlambat langkahnya, menoleh ke belakang dengan wajah penuh air mata. "Itu Raka, Bay!" teriaknya parau. Tapi aku menarik kerah bajunya dengan kasar. "Itu bukan Raka, Dim! Jangan nengok ke belakang! Terus lari!" bentakku. Aku tahu, apapun yang meniru suara Raka di belakang sana, itu adalah jebakan terakhir Alas Purwo untuk menarik kami kembali. Kami terus berlari sampai paru-paru kami rasanya mau pecah dan kaki kami kebas tak terasa. Entah sudah berapa lama kami berlari, tiba-tiba kegelapan hutan yang pekat perlahan memudar. Udara dingin yang menusuk tulang berganti dengan semilir angin pagi yang sejuk. Dari kejauhan, sayup-sayup kami mendengar sesuatu yang membuat tangis kami pecah. Suara azan subuh dari perkampungan warga, disusul suara aliran air sungai yang deras. Kami menerobos semak belukar terakhir dan terpeleset jatuh ke tepi sebuah sungai berbatu. Cahaya kebiruan tanda matahari akan terbit mulai menyinari sekeliling kami. Saat kami menoleh ke seberang sungai, deretan pepohonan Alas Purwo tampak berdiri diam, gelap dan sangat rapat. Tidak ada satupun makhluk yang berani melewati batas sungai itu. Mereka hanya mengawasi kami dari balik kegelapan. Aku dan Dimas tersungkur di pinggir sungai, menangis, tertawa, dan memeluk tanah basah itu. Kami selamat. Tidak lama setelah itu, warga lokal yang hendak pergi ke ladang menemukan kami dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Pakaian compang-camping, tubuh penuh luka cakar dan memar, dan wajah pucat pasi seperti mayat. Kami langsung dibawa ke posko penjagaan dan diserahkan ke tim SAR yang ternyata sudah mencari kami selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari. Padahal bagiku, malam itu terasa hanya berdurasi belasan jam. Sayangnya, pasukan Sinter Horor, cerita ini tidak ditutup dengan akhir yang sepenuhnya bahagia.
Meskipun aku dan Dimas berhasil kembali dengan nyawa di badan, Dimas mengalami trauma berat. Dia sering mengurung diri dan kadang masih suka berteriak histeris kalau melihat pohon beringin. Dan Raka, sahabat kami yang cerdas dan penuh ambisi itu, tidak pernah ditemukan. Tim SAR, warga lokal, dan orang pintar sudah menyisir seluruh area hutan selama berminggu-minggu, tapi tidak ada satupun jejak Raka yang tersisa. Alas Purwo menyimpan rahasianya rapat-rapat, dan ia mengambil Raka sebagai bayaran atas kesombongan dan kelalaian kami. Sampai detik ini, aku masih sering bermimpi mendengar suara Raka memanggilku dari dalam kegelapan. Pesan dariku untuk kalian semua yang menonton ini, alam gaib itu nyata, dan mereka hidup berdampingan dengan kita. Kalau kalian berkunjung ke tempat yang sakral, ke gunung atau ke hutan tua manapun di Nusantara ini, jaga lisan kalian, jaga pikiran kalian, dan jangan pernah merasa bisa menaklukkan alam. Karena saat kalian masuk dengan kesombongan, kalian mungkin tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Sekte Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.